Indonesia ini merdeka berkat perjuangan para habaib, berkat perjuangan para habaib. Tapi kemerdekaan bangsa ini adalah hasil perjuangan habaib, hasil perjuangan habaib. Indonesia merdeka berkat perjuangan para habaib, berkat perjuangan para habaib. Jadi Anda jangan berpikir, ini habaib di Indonesia jasanya apa? Banyak, itu yang baru kecatat. Rasanya nggak ada tuh Habib waktu. Saya nggak tahu ya Habib siapa ya yang ikut-ikut begitu itu. Berjuang kemerdekaan Indonesia itu. Berjuang kemerdekaan Indonesia itu. Yang namanya terkenal ya, Jepang lebih banyak membantu daripada Habib. Kalau Jepang tuh memfasilitasi kemerdekaan itu sejak awal masuk. Minta agar lawan tuh Belanda karena kita bangsa Asia, bangsa yang sama dengan mereka. Kan itu Jepang. Indonesia ini jadi aman, jadi merdeka, jadi makmur itu karena kenapa? Ya, bukan Habib. Alhamdulillah kita di Indonesia dibina oleh orang-orang Yaman. Wali Songo itu datuknya, kalau diurut kembali kepada Sayyid Abdul Malik Ibn Ammil Faqih. Itu dari Hadramut. Itu dari Hadramut. Begitu juga para habaib yang ada di Indonesia kebanyakan dari Hadramut. Hampir seluruh penyebar Islam dunia tadi itu mereka dari Hadramut dan juga dari Syam. Terkenal juga dari para aulia yang muncul ada di negeri Syam. Nggak sedikit mereka tadi itu menjadi para aulia, penyebar agama dan tokoh agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dan teman-teman, saudara-saudara semuanya, berjumpa kembali kita bersama Lamunan Hatta Islami channel. Dan mudah-mudahan tentunya sehat walafiat, dan yang paling penting selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku dimana saja berada, ada sesuatu yang menarik yang saya akan sampaikan, ya, yaitu klaim dari Ba'alawi, klaim sejarah perjuangan Indonesia oleh Ba'alawi. Ini sangat penting sekali untuk saudara-saudara mengklarifikasi kepada putra-putranya. Jadi ini adalah sangat penting. Jadi informasi ini hendaknya diikuti, penting ditonton, ya, disimak. Kemudian jadikan ini sebagai referensi untuk mengklarifikasi kepada putra-putra, bapak dan ibu semua, terutama teman-teman, saudara-saudara. Kenapa jangan sampai salah? Nanti anak-anak kita, cucu-cucu kita tidak mengetahui sejarah yang sebenarnya. Jadi klaim-klaim sejarah oleh Ba'alawi yang ada pada video ini semua bohong, tidak ada. Di sini dijelaskan oleh Mahfud MD bagaimana yang sebenarnya, dan Mahfud MD pun ikut berkomentar dalam hal ini, bahkan turun gunung untuk menyelesaikan permasalahan klaim sejarah ini, ya, karena ini penting. Dikhawatirkan nanti putra-putri kita, anak cucu kita tidak tahu sejarah bangsa yang sebenarnya. Jadi untuk itu ada satu tugas buat bapak ibu semuanya. Setelah menyimak ini, kalau bisa ditonton bareng-bareng bersama anak, ya, dan dijelaskan kepada anak ini adalah bohong, bahwa kemerdekaan Republik Indonesia jelas direbut oleh bangsa Indonesia sendiri tanpa ada campur tangan Ba'alawi. Kemudian juga Indonesia maju bukan karena Ba'alawi, tapi karena perjuangan bangsa Indonesia itu sendiri. Dan ini harus diklarifikasi, dijelaskan kepada putra-putri bapak dan ibu semuanya, saudara-saudara sekalian, agar tidak salah sejarah. Ini sangat penting, sebab pahlawan-pahlawan kita yang telah berjuang mempertahankan bangsa dan negara ini
sangat luar biasa, nyawa ditaruhkan. Dan saat ini sudah merdeka, sudah maju dan berkembang, diklaim, diaku oleh Mbak Alawi kurang ajar ini, ya, Mbak Alawi brengsek ini, Bang Alawi pengkhianat ini, ya. Ini adalah hasil jerih payahnya, campur tangannya. Kalau tidak ada Mbak Alawi, Indonesia itu bohong semuanya, ya. Jadi justru mereka lah, para Mbak Alawi itu yang merongrong Indonesia saat ini. Kacau Indonesia dengan adanya Mbak Alawi, ya. Demo-demo oleh Mbak Alawi, prakarsanya Mbak Alawi, kontra proporsi, kemudian oposisi, ya. Ini oleh para Mbak Alawi. Untuk itu, hal ini menjadi tugas Bapak dan Ibu semuanya sebagai orang tua untuk menjelaskan kepada putra-putranya, kepada putra-putrinya agar jelas sejelas-jelasnya, agar tidak salah sejarah nanti. Baik sahabat, saudara-saudaraku semuanya, demikianlah, dan mudah-mudahan mari kita ikuti video ini dan klarifikasi kepada putra-putra Bapak, Ibu semuanya, jelaskan dengan sejelas-jelasnya agar tidak salah paham. Baik, yuk kita simak video berikutnya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Secara singkat, bahwa kesempatan yang sangat berharga ini sebaiknya kita manfaatkan untuk menghasilkan suatu kesimpulan atau suatu keputusan. Jadi hasil keputusan ini apa? Jadi menurut saya sebaiknya kita tetapkan saja bahwa Robito Alawiyah lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Oleh karena itu sebaiknya dibuat. Satu, karena sudah terbukti secara jelas bahwa seluruh peserta dari Musyawarah Nasional Kebangsaan ini sepakat itu, dan sebaiknya menghimbau kepada bangsa Indonesia supaya tidak mempercayai lagi Habib di Indonesia. Yang ketiga, kami mohon, kebetulan harusnya saya malam ini ada undangan, ya, kebetulan Wapres di Kebuntet, ke Kemprek pada hari ini saya sudah disiapkan hotel di Aston, tapi saya memilih datang ke sini karena apa? Dapat salam dari Gus Faris dan Gus Abbas, jangan mundur, maju terus, saya bilang gitu. Kami mendukung. Untuk seluruh bangsa Indonesia sekarang sudah berada di pihak para bapak-bapak narasumber yang terhormat yang berada di depan ini. Karena mereka sudah membuka wawasan bangsa Indonesia, terbuka matanya bahwa selama ini kami dibohongi oleh para Habib itu. Jadi kami harus menyelamatkan, kita harus selamatkan bangsa Indonesia, rakyat bangsa Indonesia yang sangat percaya bahwa dalam darah kami ini mengalir darah Rasulullah. Barang siapa yang membenci saya berarti membenci Rasulullah. Barang siapa yang Indonesia ini merdeka berkat perjuangan para habaib, berkat perjuangan para habaib. Tapi kemerdekaan bangsa ini adalah hasil perjuangan habaib, hasil perjuangan habaib. Indonesia merdeka berkat perjuangan para habaib, berkat perjuangan para habaib. Jadi Anda jangan berpikir, ini habaib di Indonesia jasanya apa? Banyak, itu yang baru kecatat. Rasanya enggak ada tuh Habib waktu. Saya nggak tahu ya Habib siapa ya yang ikut-ikut begitu itu. Berjuang kemerdekaan Indonesia itu. Berjuang kemerdekaan Indonesia itu. Yang namanya terkenal ya, Jepang lebih banyak membantu daripada Habib. Kalau Jepang tuh memfasilitasi kemerdekaan itu sejak awal masuk. Minta agar lawan tuh Belanda karena kita bangsa Asia, bangsa yang sama dengan mereka. Kan itu Jepang. Indonesia ini jadi aman, jadi merdeka, jadi makmur itu karena kenapa? Ya, bukan Habib. Alhamdulillah kita di Indonesia dibina oleh orang-orang Yaman. Wali Songo itu datuknya, kalau diurut kembali kepada Sayyid Abdul Malik Ibn Ammil Faqih. Itu dari Hadramut. Itu dari Hadramut. Begitu juga para habaib yang ada di Indonesia kebanyakan dari Hadramut. Hampir seluruh penyebar Islam dunia tadi itu mereka dari Hadramut dan juga dari Syam. Terkenal juga dari para aulia yang muncul ada di negeri Syam. Nggak sedikit mereka tadi itu menjadi para aulia, penyebar agama dan tokoh agama. Wahid pertama yang belakangan yang pakai gelar Sayyid itu masuk ke wilayah Nusantara, termasuk di Jawa tahun 1790-an. Ya, kenapa?
Karena di negeri Arab sedang terjadi pergolakan kaum Wahabi. Nah, sebagian di antara para sayyid dari Hijaz, dari wilayah sekitar Mekah, itu sebagian masuk ke daerah Surakarta. Kemudian oleh Sultan Hamengkubuwono II ditampung, ditolong, dikasih tanah untuk tinggal di situ dan kawin dengan perempuan pribumi. Wilayah tanah untuk para sayyid inilah yang di daerah Jogja sekarang dikenal dengan nama Kampung Sayyidan. Para sayyid inilah yang nanti ikut perang mendukung pemberontakan Sultan Hamengkubuwono II. Sultan Hamengkubuwono II ini kakeknya Pangeran Diponegoro. Nanti ketika Pangeran Diponegoro mengangkat senjata tahun 1825, hampir semua para sayyid yang tinggal di Kampung Sayyidan ikut ngangkat senjata. Itu sebabnya ketika Pangeran Diponegoro kalah dan ditangkap tahun 1830, para sayyid ini dengan pengikut Pangeran Diponegoro tidak mau nyerah. Mereka melarikan diri semua, nyebar ke berbagai tempat. Itulah kita temukan banyak makam-makam para sayyid ini di berbagai wilayah. Ya, itu cirinya para sayyid yang berasal dari wilayah Hijaz. Ya, Hijaz itu di daerah Mekah Madinah sana. Nanti baru tahun 1832, 2 tahun setelah perang Diponegoro, itu didatangkan para habib dari Yaman. Ya, itu belakangan, gak melok perang. Ya, langsung datang di sini. Ya. Itulah nanti diangkat oleh Belanda jadi kapten Arab macam-macam itu orang-orang yang dari Yaman. Jadi karena Mbah Sayyid Husaini ini tidak ada nama Yamannya, berarti beliau orang Hijaz. Ya. Karena kalau beliau dari Yaman pasti ada nama marga. Nggak tahu itu Al-Aidrus, As-Saggaf, ya, Al-Jufri atau siapa, itu nama wong Yaman. Ya, jadi beliau lebih jauh, berarti wong sekitar Mekah sana, bukan dari Yaman.